balik lagi sama kita di Biri-Biri Bincang Ria bareng Ipmawati. Waduh, akhirnya balik lagi sama kita nih cewek-cewek. Dari mana mau ngapain sih? Dari Ipmawati ya? Kita nih bidang yang paling fenomenal. Aduh, yang paling lucu ya, yang paling lucu, yang paling gemes. Aduh, kita mau ngapain sih sini? Ngapain lagi kalau enggak? Kalau enggak apa? Biri-biri. Iya, biri-biri dong. Siapa sih yang enggak nungguin biri-biri? Enggak ada, kita cuma nungguin biri-biri ya. Oke nih, daripada kita lama-lama, kita mau ngapain sih Kak di sini? Mau ngobrol dong, kita ngobrol ya. Ngobrol apa sih sebenarnya kali ini kita mau ngomongin apa sih Kak? Oke, jadi tema kali ini tuh Does alpha woman make men feel inferior? Kali ini juga bintangnya juga nggak kalah menarik dari episode kemarin. Banget, bintangnya menarik, omongannya juga berat banget. Aduh, dan kali ini narasumbernya orang serem banget. Aduh, takut banget. Aku nervous banget. Kita ngatur waktunya aja susah banget, pusing banget ya kan? Iya nggak sih? Aduh, bukan mereka yang ngikutin timeline kita, tapi kita yang ngikutin jadwal mereka. tuh, gila emang Ribet banget, seribet itu. tapi kita juga lupa satu hal lagi kan? Kita belum kenalan lagi. Oh iya, kita sebenarnya siapa sih? Kita ini siapa sih? Oke, jadi nama aku Amel. Nama aku Kaisa. Kita dari bidang Ipmawati, PR IPM SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Tepuk tangan dulu ya guys, tepuk tangan dulu. Aduh, mungkin langsung aja nih kita bisa panggilin daripada kelamaan lagi. Kayak bintang tamu kita juga udah kayak gak sabar gitu guys, kayak udah. Bintang tamu kita sekarang siapa sih? Ada berapa orang sih? 1, 2, 5. 5. Wah, sebidang dong. Waduh, serem banget. Oke, daripada kita lama-lama, langsung aja kali ya kita panggilin. 1, 2, 3. Raden. Satu, dua, tiga. Raden dan Khairul. Halo. Waduh, ini dua orang sibuk ada di depan kita sekarang. Mungkin bisa perkenalan diri dulu nih, Raden dan Irul. Duluan dulu. Oke, aku Hairul Azam Purusa. Aku sekarang jadi Kabid Perkaderan di PR SMA Muhammadiyah 1. Kamu siapa sih? Deket banget duduk sama Minggu. Tiba diundang di sini. Deket banget lagi, iyo. Waduh. Perkenalkan aku Rafdan dari nyebutin kelas nggak sih? Enggak usah. Oh ya udah, aku sebagai ketua umum PRIPM SMA Muhammadiyah 1. Takut banget. Dulu. Orang penting. Wah, Makanya tadi kita bilang bukan mereka yang ngikutin timeline kita, tapi kita yang ngikutin jadwal mereka. Emang kayak sok sibuk banget dari dua orang ini. Makanya. ya biasa dan Ya, aduh. ya elah. Oke. Kita di sini sekarang tuh pengen ngebahas apa sih alpha woman itu gitu. Menurut Karaf dan sama Kak Irul tuh alpha woman tuh gimana sih? Nah sebelumnya alpha woman tuh apa sih Amel? Nah, kan sebenarnya tuh banyak banget ya. Sebenarnya sekarang udah kayak familiar banget nih bagi kalangan remaja, cewek-cewek udah kayak tahu kan alpha woman, alpha Independent female. woman, Nah, segalanya. apa sih itu sebenarnya? Jadi alpha woman adalah perempuan yang memiliki ketegasan, punya ketetapan atas diri mereka sendiri. Mereka biasanya high value, berpendidikan yang tinggi, mereka percaya diri banget. Gitu. Itu kayak kita Iya banget. banget sih, bidang paling keren di PRIPM SMA Muhammadiyah 1 Aduh. Kayak kamu. Aku banget gak sih dan apa tadi high value, berpendidikan tinggi. Waduh, wanita. Udah cocok banget sih. Cocok banget nih. Ipmawati. Bukan SWOT gak? Oh, jadi kita mau buka oprek ya sih. Oke. Boleh. Nah, langsung aja nih kayak nih sekarang Ramdan sebagai ketua umum sama Hairul sebagai ketua PKD. Ini kan banyak ya anak-anak kalian sekarang bahkan kayak event-event besar di MUI itu yang pegang ini cewek-cewek gitu yang kayak ketua malah ini cewek-cewek gitu. Nah, apa sih tanggapan kalian ngelihat anak-anak kalian yang bisa
menjadi seorang ketua? Kalian kan pasti melihat nih apa sih namanya? Iya Melihat. gini, apalagi salah satu program kerja PKD itu portasi dan itu ketua pelaksana perempuan. Nah, terus juga event besarnya MUHI yang memang Monaco milenial itu juga cewek yang pegang. Tuh kayak gimana sih pendapat kalian, tanggapan kalian lihat anak-anak kalian berproses sejauh itu gitu? Aduh, jadi kamu dulu. Sweet. Sorry dulu dah, sorry. Kau dulu. Oke, tanggapan ya? Iya. Jujur aku sendiri sih rada excited ya, soalnya dari tahun ke tahun yang kayak kalian tahu kan ketua pelaksana Fortas itu cowok, terus Iya, bener. terus sekarang tiba-tiba ada di Juk anak nggak tahu dari mana cewek jadi ketua acara segede Fortas, jadi kayak jujur ada deg-degan sih. Berarti ada rasa kayak aduh bisa nggak ya gitu ya. Ya. Tapi kalau dari Ramdan sendiri gimana nih? Kalau aku ya lihatnya dari Fortasi sama Monaco Milan tuh jujur kemarin kan sempat terjadi dinamika yang tidak terduga tuh. Terus akhirnya yang kepilih juga akhirnya cewek dan ya kita tunggu aja. Aku juga excited nunggu hasil dari Fortasi sama Monaco Milan itu. Tapi dari Karafdan sama Kail sendiri kayak selain rasa takut gitu, sebenarnya Karafdan sama Kail tuh kayak ada rasa bangga gitu gak sih? Bangga sebagai? Bangga ngelihat di PRIPM SMA Muhammadiyah 1 tuh mulai ada perempuan-perempuan yang mulai jadi pemimpin gitu. Pemimpin event dan segala macam lainnya. Gimana lu? Oke, kalau buat aku pribadi, jujur aku seneng banget soalnya buat bidangku kan ini gebrakan yang lumayan baru banget kan. Akhirnya ada perempuan yang bisa jadi ketua Fortasi gitu, kayak jujur aku malah bangga banget. Cuman ya di satu sisi tetap deg-degan banget karena belum pernah kejadian sebelumnya, jadi ya gitu deh. Sejarah baru ya. Ya. Oke. Keren. Jadi kamu dan gimana dan tanggapan Anda? Gimana nih bangga Atau sama lebih sebenarnya lebih besar rasa bangga kalian atau rasa takut kalian sih gitu? Sebenarnya apa ya, imbang-imbangan sih rasa bangga sama rasa takut tuh. Kayak ya Fortasi kayaknya baru banget tuh ketua cewek. Kalau Monaco Milan kan sempet dulu pernah. Ya insya Allah bisa mengimbangi lah antara emosi dan kinerja. Terus ya aku jujur bangga sih punya anak anggota cewek terus bisa jadi ketua pelaksana event segede Fortasi. Dan orangnya juga baru masuk di organisasi kayak aku dulu sih. Dulu kamu cewek. Ya enggak gitu. meninggikan orang tapi nggak lupa meninggikan diri sendiri. Yes. Kamu dulu apa? Aku dulu di bidang PKD juga, terus ketua Fortasi juga. Aduh. Ribet. Gue bangga. Nah kalau menurut Karafdan sama Kairul sendiri nih, pemimpin tuh harus banget laki-laki atau perempuan tuh boleh nggak sih jadi pemimpin gitu? Kira-kira gimana? Aku lagi, kamu lah. Rebutan ya, mau jawab aja rebutan. Jujur ya, kalau aku tuh nggak terlalu mementingkan gender cowok atau cewek. Yang penting aku ngelihatnya dari kinerja. Jadi mau cowok atau cewek, kalau kinerjanya bisa bisa bagus dan dilihatnya bagus, nggak apa. Mau cewek. Jadi kayak gender nggak terlalu penting Iya. ya. Yang penting Kinerja kerjaan tuh tuh gimana sih? Yes. Nah, ini kalau dari Irul nih. Nah kalau kamu gitu tadi aku jujur ada beda dengan kamu. Kalau kamu yang penting progres, kalau aku tetap harus ngeliat konteksnya. Dia jadi pemimpin di di bidang apa, terus apa yang dipimpin. Soalnya ya aku nggak mau nutup mata. Terus ya pendapat pribadiku juga sih sebenarnya ini beberapa hal tuh bakal lebih efektif kalau yang mimpin cowok. Mungkin kayak Walaupun- lebih kuat. Ya kalau pekerjaan lapangan gitu-gitu mau nggak mau kan kita secara fisik dari sananya udah kayak gitu. Iya sih. Walaupun secara performa pendidikan kurang lebih sama atau mungkin yang cewek lebih bagus, cuman untuk beberapa hal aku tetap prefer ini sih cowok sih. Jadi masalah dia masalah yang mimpin cowok apa cewek menurutku tetap harus dilihat dari konteksnya lagi, balik-balik apa yang dipimpin, terus bakal lebih efektif lah kalau dia yang mimpin gitu sih.
Berarti kalau kayak masalah manage itu lebih ke perempuan, terus lebih kalau misalnya kerjaan yang fisik di lapangan gitu lebih ke cowok gitu ya? Ya kasarnya gitu lah. Oke. Iya sih. Ya emang nggak bisa dipungkiri juga ya. Kadang kita juga kaca kalau harus kerja kan kayak Kita capek ya, saling dulu membutuhkan satu capek sama ya. lain. Iya Betul. benar sih. Oke, terus kalau misalkan nih kan udah ngeliat nih cewek-cewek yang udah jadi pemimpin yang baik gitu loh. Nah, ada nggak sih rasa minder, rasa iri dari lubuk hati kayak yang paling dalam gitu kayak harusnya tuh aku juga bisa, harusnya tuh aku yang di sana bukan dia gitu kayak harusnya. Aduh, Rasa kayak ih kok dia cewek bisa ya jadi pemimpin gitu. Kayak iri gitu loh kayak Iya. Kira-kira gimana nih? Jujur aku nggak terlalu iri sama cara dia dia kerjanya gitu, kayak dia kerja kayak gimana aku nggak iri, aku cuman iri sama jabatannya doang. gila jabatan ya, Tetap ada irinya ya. Ya aku soalnya orangnya peduli output sih, kayak output kita, misal kita jadi ketua Monaco Milan terus lulus di CV itu ada kayak ketua Monaco Milan kan bagus kan? Sebenarnya sih Bener banget. Makanya dan itu juga berpengaruh Iya buat bener. ke depannya Iya, kan, buat masa depan tuh berpengaruh banget. Nah kalau dari Kak Irul sendiri gimana ya? Aku jujur nggak masalah banget, soalnya aku juga mager sih kalau disuruh tanya itu. Kalau tiba-tiba ada orang cewek gitu kebetulan bisa ngambil posisi pemimpinnya, kayak udah monggo. Ya lumayan kan beban kita kurang satu kayak wah itu sebuah apa ya, peluang bagus nggak sih, Dan? jadi kayak kerjanya nggak usah terlalu yang berat gitu ya. Yes. Jadi kayak, udah kamu aja kalau kamu bisa kamu mau kamu aja deh gitu. tapi masuk akal sih, kalau bisa tidur kenapa harus kerja? Iya, dengan ngasih orang lain yang pengen peluang, kita bisa menambah waktu tidur kita gitu kan, kayak worth it banget gitu. Yes. Jangan ya dari Jangan, nggak boleh. Ini kayak cuman pemikiran seorang Hairul Azamuru saja ini kayaknya. Oke, nah kalau misalnya dilihat dari kenyataannya ya, kayak kadang tuh ada cowok yang ngerasa minder ngelihat perempuan yang kayak ih kok karirnya lebih bagus, pendidikannya lebih tinggi, perjalanan hidup itu lebih keren. Nah kadang tuh ada cowok-cowok yang malah menjatuhkan gitu. Nah itu gimana pendapat Kak Rafdan sama Kak Irul sendiri? Gimana tuh, Rol? Apa kamu kan orang yang sering menjatuhkan kayaknya? Nah, ini Kan nemuin kesana. Maksudnya Ini sebenarnya sindiran. jadi ulangin pertanyaan apa tadi ini ya? Jadi kayak kenyataannya tuh gimana? Kenyataannya kan banyak nih cowok-cowok yang kayak nggak mau kalau misalnya ada cewek yang karirnya atau jabatannya lebih tinggi daripada cowok. terus dia kayak ngerasa nggak pede gitu. Bener, loh. malah menjatuhkan. Terus tapi dia nggak pede, bukan upgrade dirinya sendiri, cuma malah kayak ya apa sih cewek doang kayak gitu. Iya, bisa terus kayak dia menjatuhkan. malah bukan membantu cewek buat bisa naik, tapi dia Ah, malah malah menjatuhin menjatuhkan. gitu loh, karena dia nggak pede. Minder gitu lah. Dan orang kayak gitu nggak pantas disebut cowok nggak sih, Dan? Waduh. Ya elah. Disebut cowok kayak gimana nih? Ya kalau pengen ya kejar lah, apaan caranya kayak gitu, kayak malu aku manggil orang kayak gitu cowok, kayak iu banget nggak sih, Dan? Iyo. Ih, Iya. nggak Kayak banget. gitu biasanya di tempat sampah tuh kayak gitu. Aduh, serem banget. Ini kan ngomong di podcast ya. Kalau kenyataannya gimana ya? Kenyataannya gimana? Pakai nanya. Kamu kan wanita sejati ya, Rol? Ya. Kak Irul tahun depan masuk Hipmawati guys, inget ya. Bismillah ya. Buka slot buat cowok nih. Jadi kayak sebenarnya kayak nggak usah kali ya kayak gitu, kayak itu bukan laki-laki sebenarnya. Dia apa sebutannya dong? Dia bukan laki-laki sebenarnya apa dong? Apa, Rol? Mikir. Manusia gagal. Apa sih? Kali ini halus banget ya kata-katanya ya. Kalau nggak bisa dapet terus nggak mau berjuang buat dapet, kayak ya ngapain hidup tau? Iya banget, malah nggak berguna banget gak sih, tapi orang kayak guys kalian nggak boleh kayak gitu ya teman-teman. Kalian semua
penonton bibir pasti nggak kayak gitu kan, nggak Kita boleh. semua saling mendukung sama Iya, lain. kita harus saling Benar, mensupport. kita apa ya, memajukan kesetaraan gender. Yes, gitu. betul. Ya dari aku sama sih kayak Erul. Don't be bully, don't be sorry, be better. Oh dari tadi diem tuh mikir tuh. Diam-diam memikirkan kata-kata ya. Kuatnya seorang ketua umum keluar sekarang nih. Dia Aduh. ketua umum. Udah. Itu gue Ya elah kaget aku. Kamu udah gak sih lo dikasih pantun puisi-puisi sadap dan gitu? Wah bayangin Mel, aku main berdua sama dia malam-malam diem tiba-tiba kayak gitu kan kayak Kayak suara dari mana nih? Suara dari mana? tiba ada mas-mas nggak tahu dari mana pantun kan, aduh. Aduh. Nah, dari tadi kan kita bahas tentang cewek yang jadi pemimpin. Itu kan udah termasuk tergolong orang yang bisa dibilang mungkin alpha woman, alpha female, ini bukan alpha mat ya. Oh, ya. Itu tuh kayak gimana sih cara, mungkin kalian udah pernah ketemu sama cewek yang bisa dikatakan sebagai alpha woman, alpha female. Nah, gimana sih cara kalian tuh menghadapi mereka? Apalagi kan anak-anak kalian ini bisa dibilang ya bisa dibilang alpha woman gitu ya sekarang. Aduh, Udah nah, mulai gimana belajar menjadi cara pemimpin gitu. gimana cara kalian tuh menghadapi cewek-cewek kayak gitu? Mungkin kan kadang pasti ada perbedaan pendapat nih dari kalian, terus kayak apa ya, mungkin gimana sih gitu ya, Kayak ada yang perbedaan pendapat gitu kan, biasanya pendapat cowok sama cewek ini agak beda gitu ya. bertentangan. Kalau cewek kan pakai hati gitu ya, terus nggak ini laki-laki dua ini di depan saya itu kayak Logika iya, gitu. aduh, Nah, aduh, jadi hati gimana nih? main nih. Cara Kak Rafdan sama Khairul buat menghadapi hal-hal yang terjadi kayak gitu. Nah, duluan dulu. Ya elah. Aku mikir dulu. Nanti tiba-tiba kayak tadi. Iya, Jujur, keluar. kalau dari aku pribadi malah yang bikin aku seneng pas tahu ketua pelaksananya cewek kayak Kanja tahun ini, aku malah seneng karena ada perbedaan pendapat. Soalnya kayak dari tahun ke tahun sama, terus kalian nggak bosan apa hidup monoton kayak gitu? Terus tiba-tiba ada Kanja yang kayak kamu bilang tadi, pemikiran cowok sama cewek beda kan? Nah jujur dari aku bukannya menghindari atau nyari apa ya cara buat ngatasin perbedaannya, aku malah nerima karena seneng gitu. Akhirnya ada angin seger lah kasarnya di bidangku tahun ini. Terus ya paling buat nge-support tetap dipantau aja sih, kayak apa ya, karena kebetulan aku punya pengalaman 1 tahun lebih lama dari dia, jadi aku tetap harus ngemonitor kira-kira udah ini enggak sih, jalannya masih sesuai enggak sih ini, terus ada yang kelupaan enggak, terus apa ya, kayak kamu bilang tadi, rata-rata cewek kan biasanya milihnya pakai hati tuh. Nah keputusan dia atau kebijakan dia ini tetap rasional nggak buat apa ya, buat anggota-anggota dia. Takutnya dia ngambilnya pakai hati pas suasananya lagi jelek, terus keputusan yang nggak rasional kan bakal berdampak gede gitu buat anggota-anggotanya. Gitu aja sih. Jadi tetap support sama tetap mendampingi gitu. Ya gitu sih kurang Jadi lebih. kayak malah semakin banyak pendapat yang ada semakin bagus ya. Iya, Kayak Makin seru gak sih? Iya, semakin seru. Kontranya semakin banyak semakin asik gak sih? Semakin ribut. Iya, semakin ribut. Nah, dari ketum ini gimana nih? Tadi apa pertanyaannya? Mas, jangan-jangan masih nyebutin kata-kata tadi. Masih mikirin. Abis ini ngasih kata-kata apa lagi ya? Iya, aduh. Gimana cara kamu menghadapi seorang alpha woman itu? Jujur ya, kan kata alpha itu udah pasti mereka tuh mau cowok atau cewek pasti choose their own path. Mereka memilih apa ya? Pasti memilih jalan mereka sendiri kan. Iya, bener. Tapi balik lagi yang kita omongin sekarang kan alpha woman. Iya. Dan bener kalau cewek itu banyak banget main di emosi dan perasaan. Sedangkan cowok mainnya di logika. Nah, yang bikin aku apa ya? Aku sih menanggapinya sih jujur seneng karena kadang bener sih kayak tadi banyak kontranya. Aku seneng banget tuh kalau dikasih kontra. Soalnya kalau misal ada apa ya, saran-saran dari aku yang
bilang aja ini pro, dan kalau dikontrain itu kan celah bakal kelihatan tuh. Nah aku senangnya di situ, jadi aku ya serang-serang aja sih kalau dengan adanya alpha woman terus ada kontra gitu. Makin ini ya, kelemahan dan kelebihannya semakin terlihat gitu, semakin banyak pendapat, Karena, semakin bisa benar. kita ambil yang bagus yang mana sih gitu. Iya betul sih. Jadi gimana nih? Udah masih ada Iya kak, seru Ini apa? banget sih tapi. Gimana Dan? Interview nih. pertanyaannya masih banyak nggak sih? Mana ya? Pertanyaannya udah kemana? Udah habis. Ternyata kita udah di penghujung acara. Sedih banget. Kayak, Aduh, tiba-tiba ya kan? Tiba-tiba selesai, asik banget, seru banget. terus kayak kita jadi semakin ngerti juga gimana sih pendapat laki-laki soal apa Mungkin POV dari mereka ngelihat Hikmawati yang keren banget. Kayaknya alpha woman. Wah, Tapi Gimana ya? Alpha Woman sama dengan Hikmawati. jadi kita semua apa? Bener. Apa independen? Aku Indomaret aja deh. Oh iya, apa Maaf ya. apa kita minyak Bener. Kamu apa, Rol? Alpha woman kan? Oh, kamu alpha woman. Oh iya kan tahun depan mau masuk Hikmawati. Jadi latihan jadi Alpha Woman dulu. Ya tahun ini hijab lah. Amin. Amin kan. semoga istiqomah ya. Semoga dibukakan hatinya untuk masuk Hikmawati. Iya, oke. Aku ambil buff aja sih. Ya. Ya. Gimana nih closing statementnya gimana? Dari obrolan kita yang tadi nih nemuin sesuatu yang baru kan? Kau, Rol, punya kesimpulan nggak, Rol? Kok aku terus gantian lah. Tidak air lo Dan. Bawa kamu Dan. Rol, aku yang mikir, Rol, semua, Rol. Aku yang mikirnya Dan. Kalian nggak ngasih closing statement kah? Kita mah yang punya podcast ngapain kita kasih closing statement? Ya gimana ya? Kan setara ya. Bener banget nih. Takut banget dibahas terus Rebet. Gimana nih? Ya dari dulu dong, hostnya dulu nih. Apa tadi, Rol? Katanya, apa sih tadi? If you hungry, eat. Ah. Allah. Gak connect ya guys, ini dua persahabatan ini tidak connect sekarang lagi tidak connect. You are what you eat. Oh, Ah. if you hungry eat. Nah, itu. Lagi dong lagi. Kamu bilang dulu. Kamu ya. Apa ya? Nah, nggak tahu. Serah. Yang kamu kayak You are what you eat. Nah, Terus artinya apa? kamu apa yang kamu makan? Terus apa hubungannya sama ini apa? Gak ada. Tidak pusing. Ngomongnya udah ngalor gitu ya guys. karena kita mungkin mereka juga tengah hari pas puasa. Aduh. Aduh, maafkan Hairul ya guys. Lo jelek lempar. Wah. Ya, dari aku Dar. lucu loh. Iya pasti. Dunia itu akan melihat kamu dengan cara kamu melihat diri kamu sendiri, dan dunia akan memperlakukan kamu dengan cara dirimu memperlakukan dirimu sendiri. Aku ada statement yang bener nih, sabar. Iya bener ya jam. Oke, kita dengerin dari Khairul. Kayak buat cewek-cewek yang apa ya, yang pada pengen jadi alpha woman, ya opportunity atau kesempatan itu kan dicari ya. Jangan kalian nunggu kesempatan kalian datang, tapi ya kejar terus kesempatannya. Kalau kalian beneran pengen mimpin, ya buktiin kalau kalian tuh pantas mimpin. Itu aja sih. Oke. Wah, keren banget ya kita hari ini. Ternyata mereka kalau lagi serius beneran beneran ya. kena banget. Oke. Oke. Nah, udah selesai gitu. sumpah. Aduh, Pengen lanjut nih sebenarnya. Cepet. Oke. Aduh, sedih banget. Kita dari Hikmawati mau ucapin terima kasih. Tapi jangan pergi dulu karena abis ini bakal banyak episode yang lebih menarik daripada hari Iya. ini. Oh, Kita iya. kepoin lagi ya. Iya, kita bilang makasih juga buat Khairul dan Abden yang sudah Sama-sama. menyempatkan waktunya Iya, yang yang aduh sibuk ini Nih, buat datang iya nih. hari Ini abis ini ada agenda apa nih?
Oh, habis ini kita ada bukber ya, Ro? Sibuknya bukber ternyata. Ya, terima kasih juga udah ngundang kita ke sini. Kita senang banget bisa masuk ke biri-biri. The part of biri-biri in the first period. Oke. Jelek. Oke, pokoknya tungguin terus biri-biri Di episode selanjutnya teman-teman. yang pasti lebih menarik, lebih wow. Lebih keren, Kita tungguin kita, ya. masih banyak banget narasumber yang Bener gak kalah banget. kerennya. Oke, terima kasih semuanya. Sekian dari Mawati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.